Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ali sebagai tuan rumah dan tim sekber, Pak Gunda, para pejabat dari kantor pusat dan regional, Pak I, Bapak Ibu dari Forwamni ya. Salam kenal Pak, saya Budi, Grup Head Manajemen Integrasi. Tugas saya lebih monitor dan mengkontrol kegiatan post merger di Pelindo dari 1 Oktober kemarin Pak. Jadi sedikit izin saya memaparkan terkait dengan update 1 tahun Pelindo yang sudah 1 tahun ya. Kalau Pak Arief bilang jangan bilang baru 1 tahun, tapi bilang sudah 1 tahun karena sudah banyak sekali yang kita lakukan selama 1 tahun ini. Dan insya Allah nanti kita coba paparkan agar Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan konteksnya secara garis besar maupun in detail. Penggabungan Pelindo ini sebenarnya secara magnitude memang sangat besar ya, sangat luas. Kami yang mengerjakan di dalam juga sangat terpukau gitu ya, karena memang sangat kompleks. Spektrumnya juga sangat besar karena variasi bisnisnya yang sangat luas dan lain-lain. Nah, kenapa dibilang kompleks? Karena Pelindo sekarang setelah bergabung sudah memiliki atau memanage dan mengoperasikan 110 pelabuhan di seluruh Indonesia, di 32 provinsi, dan memiliki 88 cabang di seluruh Indonesia dengan pegawai total kurang lebih sekitar 25.000 di seluruh Indonesia. Kita memiliki 4 subholding yang baru dibentuk di pasca merger untuk fokus kepada lini bisnisnya masing-masing, dan di bawah subholding itu terdapat sekitar 58 anak usaha, ada cucu, cicit, dan lain-lainnya. Jadi kenapa itu kompleks? Karena memang sedemikian luas skop dan juga kawasan yang harus diintegrasikan oleh Pelindo. Nah, Pak Arief mungkin balik lagi sebelum ini ya. Jadi mungkin sebelum ini saya cuma memberikan masukan bahwa Pak Arief selama Pelindo itu ada 2 terms yang selalu dia sebutkan, yaitu yang pertama adalah transformasi dan yang kedua adalah value creation. Transformasi di sini ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah dari sisi operating model. Operating model kita coba standarisasikan, kita tingkatkan untuk menuju service excellence, dan yang kedua adalah dari sisi bisnis model, di mana kita mengedepankan efisiensi dan juga efektivitas bisnis untuk menjangkau kepada customer. Dan untuk value creation tentu adalah value added daripada hasil merger. Kepada negara kita ada target-target tertentu untuk lebih memberikan kontribusi setoran kepada negara melalui PNBP, pajak, dan lain-lainnya. Untuk masyarakat juga kita ada tuntutan untuk penurunan logistik, cost, dan untuk Pelindo sendiri juga ada value creation, yaitu menambah nilai dari aspek finansial, operasional, dan juga komersial. Nah, ini mungkin sedikit gambaran Bapak dan Ibu bahwa kenapa Pelindo bergabung ya, di mana tadinya adalah 4 Pelindo yang terpisah, dan diharapkan dengan disatukannya Pelindo maka pengelolaan pelabuhan akan tersentralisasi sehingga konektivitas nasional itu terjamin dan kapabilitas Pelindo secara end-to-end dari mulai laut sampai dengan ke hinterland itu bisa dicapai. Selain itu juga kita memiliki atau ingin mengembangkan financial capability kita, di mana secara integrated kita sekarang memiliki equity story yang lebih baik untuk pengembangan ke depan, dan juga investasi yang selama ini mungkin agak kurang bisa dilakukan. Selain itu juga dari sisi SDM dan juga IT tentunya sebagai 2 enabler utama, karena Pelindo merupakan perusahaan berbasis layanan, maka 2 enabler inilah yang memang menjadi tolak kunci daripada keberhasilan transformasi Pelindo. Yang tentu tujuannya adalah 3 di atas itu, meningkatkan konektivitas dan standarisasi, layanan logistik yang lebih terintegrasi, dan juga keunggulan operasional, komersial, dan keuangan. Selanjutnya, ini adalah struktur Pelindo yang baru. Kalau tadi saya bilang kenapa sangat kompleks, karena
Kita ada 3 area utama yang di atas adalah holding sendiri adalah sebagai strategic architect atau concession owner, di mana di bawahnya ada 4 regional, di mana regional 1, 2, 3, dan 4 merupakan ex wilayah Pelindo 1, 2, dan 3, 4. Dan di dalam regional sendiri ada cabang yang saya sebutkan tadi, ada 88 cabang sebagai bisa dibilang landlord dari wilayah itu, karena di setiap cabang itu terdapat anak usaha maupun subholding yang beroperasi di dalamnya. Nah, flow of ininya juga keturun ke bawah, ada business owner atau subholding yang dibentuk setelah merger Pelindo, yaitu Pelindo Terminal Peti Kemas, yang kedua Pelindo Multi Terminal untuk non peti kemas, lalu ada Solusi Logistik untuk interland dan logistik, dan juga terakhir dari sisi marine dan equipment dan port services. Nah, di bawahnya lagi itu juga terdapat 58 anak usaha, yaitu JV, anak usaha, cucu, dan lain-lainnya sebagai bisnis operator. Dan di lain daripada itu juga Pelindo memiliki bisnis portfolio lainnya, yaitu IT, pendidikan, dan juga rumah sakit yang tergabung dalam portfolio lain. Nah, ini sedikit gambaran Bapak dan Ibu 1 tahun Pelindo dari mulai Liga Merger di tanggal 1 Oktober yang pertama, dilanjutkan dengan peresmian langsung oleh Pak Presiden di tanggal 14 Oktober di Labuan Bajo. Lalu nomor 3, penetapan nilai kekayaan definitif Pelindo oleh Menteri Keuangan di 20 Desember. Dari 20 Mei 2021, standarisasi sudah dilakukan untuk pelayanan operasional di beberapa pelabuhan di Indonesia, terutama peti kemas dan juga non peti kemas. Lalu di 5 Januari di nomor 5, disinilah dimulainya serah operasi bisnis kepada subholding, di mana bisnis-bisnis yang tadinya ada di cabang itu diserah terimakan kepada subholding untuk dioperasikan. Lalu di 3 Januari dan 1 Maret imbreng saham dilakukan untuk subholding, di mana yang tadinya anak-anak usaha itu adalah milik Pelindo, maka diserah operasikan atau diserah terimakan sahamnya kepada subholding. Dan disinilah dimulainya di mana subholding itu lebih kencang lagi berlari untuk mengejar bisnisnya sebagai business owner. Lalu di nomor 8 di April, alhamdulillah penyampaian dari JPP diterima oleh pemegang saham. Lalu 9 dan 10 ini adalah penegasan fasilitas BPHTB, karena penggabungan Pelindo merupakan proyek strategis nasional, maka kita dikenakan BPHTB sebesar 0%, dan juga disetujuinya penggunaan nilai buku untuk transaksi merger oleh Ditjen Pajak. Lalu di 9 Agustus itu sudah ada peresmian izin oleh Pak Presiden, di mana di situ adalah salah satu terminal terbesar di Kalimantan. Dan pada tanggal 24 Agustus di nomor 12 itu penandatanganan kerjasama investasi pengoperasian BNCT dengan Indonesia Investment Authority. Dan terakhir di tanggal 20 September di nomor 13, ini merupakan peresmian oleh Pak Presiden terkait dengan JTCC, di mana ini bagian juga dari Pelindo untuk mengintegrasikan antara hinterland yang ada di Cikarang dan sekitarnya dengan Pelabuhan Priok. Gitu. Lalu di 1 Oktober ini, alhamdulillah sudah terjadi puncak peringatan Hari Pelindo, di mana sudah mencapai 1 tahun. Nah, bagaimana Pelindo bergerak? Sebenarnya kita punya rumah strategis, dan 4 pilar inilah yang kita jadikan acuan. Pilar pertama adalah transformasi kelas dunia, di mana Pelindo terus bertransformasi untuk melakukan standarisasi layanan dari mulai marine sampai dengan di lapangan sampai dengan di logistik. Lalu di peresmian Kijing juga merupakan salah satu kontribusi Pelindo dalam rangka melakukan transformasi pelabuhan di Kalimantan Barat. Lalu di pilar kedua adalah penguatan ekosistem logistik, di mana situ Pelindo tadi yang sudah saya sebutkan melakukan peresmian untuk JTCC. Selain itu juga membuat atau melakukan konektivitas pelabuhan Belawan dan Keksei Mangke dengan moda kereta api. Dan
kita juga sedang di tahap akhir dalam perencanaan NPI atau New Priok Eastern Access yang nanti juga akan terhubung dengan JTCC. Itu akan memperlancar arus barang dari Priok, nanti mungkin NPCT 2 ya, akan lancar langsung sampai ke hinterland. Lalu di pilar ketiga, efisiensi supply chain maritim. Nah, di sini Pelindo coba mengalainkan atau mengintegrasikan dan mengoptimalkan hub and spoke dengan program tol laut agar bisa memaksimalkan konektivitas yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu juga kita bekerja sama untuk pengoperasian pelabuhan milik Kementerian dan Lembaga, BUMN dan juga swasta. Terakhir adalah pilar dari peningkatan value perusahaan, yaitu seperti dengan adanya merger maka terjadinya optimalisasi aset karena bisa memindahkan aset dari region satu ke region lainnya. Selain itu juga kita coba mengoptimalkan financing cost, dan dengan adanya merger maka bisa terjadi pengadaan bersama untuk efisiensi. Nah, ke depan juga ini adalah penataan dan juga restrukturisasi bisnis, di mana 2023 Pelindo akan mulai melakukan banyak sekali aksi kooperasi ke depan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin salah satu contoh ya. Mungkin Pak Arief sering